Selanjutnya terkait dengan pendekatan. Nah, epistemologi bayani karena memang bersandar pada teks, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebahasaan lughawiyah. Sedangkan yang burhani karena memang bersandar pada konsistensi alur pikir atau nalar yang logis tadi, maka pendekatannya bersifat filsafati dan saintifik. Menggunakan filsafat dalam arti berpikir yang radikal, yang fundamental, yang mengakar, dan juga sains dalam arti banyak menggunakan eksperimen. Kemudian yang irfani, karena memang ini bersandar pada pengalaman batin, maka pendekatan yang digunakan adalah intuisi atau psikognosis, pengetahuan yang didapat dari pengalaman kejiwaan yang sangat mendalam. Nah, selanjutnya bagaimana tiga epistemologi ini memposisikan akal, bagaimana mereka memfungsikan akal. Ya, memang ketiganya berbeda ya. Kalau epistemologi bayani ini menempatkan akal di bawah otoritas teks. Artinya akal tidak mungkin membatalkan teks. Ya. Sebaliknya akal harus difungsikan untuk membuktikan kebenaran teks. Selebihnya akal ya digunakan untuk mengekang nafsu agar tidak mendorong pada perlawanan terhadap teks yang tadi sudah dianggap benar, otoritatif gitu. Jadi akal hanya pengukuh kebenaran teks. Oke. Sedangkan yang burhani ini menempatkan akal sebagai instrumen utama. Karena memang burhani mengandalkan analisis yang kritis dalam mendapatkan kebenaran. Burhani sangat serius dalam menemukan relasi sebab akibat. Oleh karena itu, akal adalah instrumen utama dalam mengamati fenomena alam atau ayat kauniyah ya. Di ayat kauniyah itu atau fenomena alam itu ya dikenali dengan indera, dengan empiri. Kemudian temuan empiris itu atau yang temuannya ya, heuristik itu penemuan ya, itu diolah oleh akal. Temuan empiris diolah oleh akal. Nah, sedangkan teks tampaknya ya dijadikan sebagai sumber inspirasi saja, bukan sandaran kebenaran. Ya, karena kebenaran itu dibangun dari analisis yang kritis. Ini kalau burhani. Sedangkan yang irfani, akal ya hanya partisipatif, hanya mendukung. Ya. Sedangkan kerja utama adalah dimensi rasa, perasaan itu yang utama, batin itu yang utama. Kalaupun nanti semuanya berseberangan dengan akal misalnya ya nggak apa-apa. Karena memang akal memang bukan sandaran utama. Yang paling utama ya tadi, batin tadi. Ini kalau irfani. Oke, selanjutnya tentang jenis argumentasi dalam tiga epistemologi ini. Kalau bayani ini bercorak jadaliyah ketika berargumen, ya, bercorak dialektis. Kalau kita mengingat Sokrates ya, dialektikanya itu ya bertanya, kemudian dijawab, jawaban itu menjadi pertanyaan lagi, dijawab lagi, seterusnya sampai nggak ada habisnya, sampai mentok ya. Pada akhirnya nanti diarahkan pada otoritas teks, bahwa yang benar itu adalah teks. Jadi berdebat, jadal ya, tapi kemudian nanti ujung-ujungnya pada membenarkan teks. Ini model argumentasi dalam bayani. Sedangkan kalau burhani itu model argumentasinya ya demonstratif. Demonstratif artinya dapat ditunjukkan, dapat diperagakan, ya, dapat didemonstrasikan. Ya. Jadi
dalam demonstratif ini ya dilakukan upaya penelusuran, pencarian atau eksplorasi gitu. Kemudian nanti hasilnya diuji, ya, atau diverifikasi, ya, diuji kembali. Dan hasilnya kemudian hasil itu juga dipaparkan atau disemanasikan, disampaikan dengan jelas, gamblang ya, secara deskriptif, eksplanatif. Nah, ini kalau coraknya Burhani. Dan saya kira ini juga pengaruh dari model logikanya Aristoteles, ya, model induksinya Aristoteles, yang memang concern untuk mengumpulkan fakta-fakta yang banyak, yang detail sebelum menarik kesimpulan. Nah, ini cara kerja Burhani. Sedangkan yang Irfani ini jenis argumentasinya memang spiritual ya. Ini pengalaman-pengalaman yang bersifat esoteris. Esoteris itu pengalaman yang lebih ke maknawi, ke puncak makna. Kalau teman-teman baca Bishop Swan ya, tentang bedanya esoteris dan eksoteris ya. Jadi yang esoteris ini ya lebih ke puncak maknawi tadi. Sehingga Irfani cenderung tidak dapat secara detail mengamati fenomena yang luar, yang furu'iyah. Fakta-fakta yang banyak itu tidak begitu detail oleh Irfani, karena mereka fokus pada level maknawi. Jadi agak kebalikan dengan Burhani tadi. Oke. Selanjutnya tentang bagaimana parameter kebenaran dari ketiga ini. Bagaimana benar salah diukur oleh ketiga ini. Dalam Bayani, yang benar adalah yang paling persis dengan teks. Jadi kalau sebuah realitas terjelaskan secara persis dengan bunyi sebuah teks, maka itu yang paling benar. Ini tidak hanya berlaku di ranah fikih ya, tapi bahkan sains pun bisa bergerak Bayani. Misalnya kalau kita pernah mendengar klaim-klaim, oh ini sudah ada di Al-Quran ya, bahwa lautan itu bertemu tanpa bercampur ya, pada kegelapan yang sempurna di bawah laut, bahwa ada tahap embrionik manusia dalam kandungan. Oh, ini sudah dijelaskan oleh Islam. Nah, klaim-klaim itu saya kira masih bergerak Bayani. Beda kalau nanti Burhani itu koneksinya bukan klaim semacam itu, tapi bagaimana mengkoneksikan realitas dengan teks, bukan dengan teks, tapi dengan realitas lain yang berhubungan. Ya. Terjadi korespondensi yang dapat diterima oleh akal, bukan oleh teks. Jadi antar konsep yang dibangun juga harus senantiasa logis, tidak boleh sesat pikir atau gagal logika. Itu yang dikatakan sebagai benar secara Burhani, ya harus begitu, harus ada korespondensi dan ada koherensi. Bahkan kadang juga kebenaran dilihat dari manfaatnya. Ya. Kalau memang memberi manfaat bagi manusia, yaitu dianggap benar. Misalnya teknologi itu kan manfaatnya jelas. Ya. Ini dianggap benar. Nah, ini parameter juga dalam Burhani, tapi sifatnya lebih ke pragmatis. Ya. Nah, sedangkan yang Irfani, ukuran kebenarannya memang kurang jelas karena sangat subjektif. Tapi ketika sudah diekspresikan, ya, ini juga akan kelihatan. Misalnya memunculkan sikap reciprocity atau kesalingan, ya. Saling memahami atau understanding, saling mengerti, empati, ya, saling peduli atau simpati. Sehingga seringkali takaran keberhasilan ini, yang Irfani ini adalah karena sikap yang ramah, yang toleran, ya, bukan malah menyepi, menyendiri, menarik diri dari dunia sosial dan masyarakat yang luas. Nah, itu mah tidak benar. Nah, ini perbedaan parameter kebenaran dalam Bayani, Burhani, dan Irfani. Saya itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.